Bro, lu pernah nggak sih dengar kata dana KUR, kredit usaha rakyat? Namanya kedengeran kayak malaikat penolong rakyat kecil. Tapi begitu lu buka ceritanya, wah, dramanya bisa lebih rame dari sinetron jam 10 malam. Dan gue bakal ceritain ke lu pakai gaya warung kopi, yang santai tapi nusuk ke kepala. Jadi, gini bro. Awalnya, niat KUR itu mulia. Pemerintah mau bantu rakyat kecil dapat modal. Mau buka bengkel? Bisa. Mau jual kopi keliling? Bisa. Mau mulai usaha kecil di halaman rumah? Bisa. Pokoknya konsepnya keren. Rakyat kecil bisa dapat kesempatan. Gak usah minjem ke rentenir, gak usah kejebak bunganya langit ketujuh. Kedengarannya manis banget kan? Tapi, teori kadang jauh banget dari realita. Dan realita ini, aduh bro, bisa bikin lo tepok jidat. Masalah pertama muncul sejak langkah pertama. Prosesnya ribet kayak ngerakit lemari tanpa petunjuk. Lu datang ke bank dengan harapan dibantu, langsung disodorin tumpukan kertas lebih tebel dari skripsi. Minta surat ini, sertifikat itu, laporan 3 bulan, rekening, bahkan bukti usaha yang kadang calon peminjam belum punya. Lah, mau mulai usaha, kok harus punya usaha dulu? Itu kayak lo disuruh punya pengalaman 5 tahun sebelum diterima kerja pertama kali. Belum lagi ketemu petugas bank yang ekspresinya kayak robot low battery. Lu tanya, gimana biar cepat cair? Jawabannya cuma, prosedur pak. Lu tanya lagi, tetap gitu juga. Rasanya pengen bilang, bro, gua minjem duit buat usaha, bukan mau daftar jadi astronot. Dan ironinya bro, yang paling sering dapat KUR itu justru yang dokumennya udah rapi dari awal. Yang tokonya gede, mobilnya 2, rumahnya 3 lantai. Sistemnya lebih suka yang kelihatan oke daripada yang bener-bener butuh. Sementara rakyat kecil malah nunggu kayak nunggu chat gebetan yang nggak dibalas. Harapan ada, tapi nggak datang-datang. Lalu muncul masalah lain. Salah paham soal uangnya. Ada orang yang begitu dana cair langsung bingung. Gue buka usaha apa ya? Akhirnya duit malah dipakai buat beli HP baru, motor baru, atau liburan ke pantai. 2 bulan kemudian, cicilan mulai ngetok pintu. Bro, waktunya bayar. Baru deh panik. Lah, dari awal spanduknya bilang mudah, cepat, tanpa ribet. Padahal ribetnya level dewa. Ada yang lebih nyesek lagi bro. Ada orang yang sampai nyewa nama buat ngajuin KUR. Jadi oknum meminjam atas nama orang lain, nanti katanya bagi hasil. Tapi setelah cair, orangnya kabur. Yang ngajuin kena tagihan. Padahal duitnya kagak pernah dipegang. Kebayang nggak itu rasanya? Duit kagak dapat, tapi surat cinta dari bank tiap bulan datangnya rajin. Terus ada drama petugas lapangan yang kadang datang kayak agen rahasia. Usahanya udah berapa lama? Penjualan berapa? Mana laporan transaksi? Lah, jualan gorengan di depan rumah mana ada laporan akuntansi Excel? Orangnya udah stres mikirin minyak goreng naik, masih disuruh bikin raca keuangan. Dan walau pemerintah sering ngumumin angka penyaluran KUR sampai triliunan rupiah, banyak dari angka itu yang ujungnya macet. Tapi di laporan resmi tetap kinclong. Kayak mahasiswa ngumpulin tugas asal-asalan, tapi tetap dapat nilai. Bahkan ada cerita absurd, petugas yang katanya bantu ngurusin KUR, tapi minta uang administrasi. Katanya buat bensin, buat fotokopi, buat biar cepat disetujui. Setelah dikasih, hilang. Janji tinggal janji. Lah, katanya tanpa pungutan biaya. Ada juga yang minjem cuma 10 juta, tapi harus tanda tangan kayak lagi jual rumah mewah. Kalau tanya alasannya, jawabannya, buat keamanan data. Orang jadi bingung. Ini gue pinjem duit, apa jual jiwa? Yang paling kocak, pahit. Kuota KUR kadang katanya habis di awal tahun. Habisnya cepet banget, kayak tiket konser Coldplay. Dan jangan lupa soal bunga. Spanduk bilang bunga rendah, tapi pas sudah jalan, rendahnya tuh nggak serendah itu kalau usaha lu belum balik modal. Cicilan sebulan bisa berasa kayak ditarik jin. Telat sedikit langsung dapat surat cinta dari bank. Kata denda itu bro, buat pengusaha kecil, rasanya kayak mimpi buruk. Tapi di balik semua drama itu, ada juga yang benar-benar sukses. Ada ibu-ibu yang dulu cuma jual gorengan modal 100.000, sekarang punya warung. Ada petani yang akhirnya bisa beli pupuk layak. Ada pedagang yang akhirnya bisa expand. Tapi cerita-cerita kayak gini jarang muncul ke publik. Karena yang viral biasanya yang ribut, yang gagal, yang lucu. Padahal yang sukses juga banyak. Dan lucunya bro, makin lama makin banyak teori liar. Ada yang bilang KUR cuma buat orang dalam. Ada yang bilang itu program pencitraan. Ada yang bilang itu cuma mitos kayak tuyul ekonomi. Tapi di lapangan, ada kok yang dapat.
Cuma ya itu, distribusinya kayak sinyal internet pelosok. Kadang ada, kadang hilang. Yang paling kasihan itu para petani. Kerja dari pagi sampai matahari tenggelam, tapi ditolak gara-gara tanda tangan kurang satu, atau fotonya buram. Padahal cuma mau beli bibit dan pupuk biar panen banyak. Sistemnya lebih suka berkas rapi daripada tangan yang kotor karena tanah. Sampai kadang rakyat akhirnya berpikir, udahlah, mending minjem ke tempat lain. Bunganya tinggi, tapi prosesnya cepet. Ini kayak orang pilih naik ojek online, mahal sedikit tapi jelas sampai, daripada naik bus gratis tapi nunggu 3 jam. Di sisi lain, ada juga anak muda kreatif mau manfaatin KUR buat bisnis digital, konten, desain, studio mini, tapi pas datang ke bank, dianggap bercanda. Usaha apa itu? Lah, di zaman sekarang, konten itu duit, tapi karena tidak masuk kategori formal, langsung dianggap main-main. Gimana ekonomi mau maju kalau sistemnya cuma mengakui usaha konvensional? Padahal, kalau sistemnya adaptif, KUR bisa jadi game changer, bro. Bayangin kalau orang yang baru mulai dikasih mentor, dikasih arahan, bukan cuma tumpukan kertas. Karena modal doang tanpa strategi itu, kayak bensin tanpa motor, bisa kebakar percuma. Dan jujur aja, bro, sebagian rakyat bukan butuh belas kasihan, tapi kesempatan yang adil. Yang rajin harusnya nggak kalah sama yang punya koneksi. Yang niat kerja keras harusnya nggak keganjal birokrasi. Tapi walaupun kacau, masih ada harapan. Selama ada yang mau belajar, mau bangkit setelah ditolak, mau bantu tanpa pungli, KUR sebenarnya bisa banget bikin rakyat kecil naik kelas. Cuma ingat satu hal, KUR itu bukan soal uang, tapi soal kepercayaan. Pemerintah percaya rakyat bisa mandiri, rakyat percaya pemerintah bisa bantu. Begitu salah satu hilang, programnya ambruk. Makanya bro, kalau suatu hari lu lihat spanduk Dana KUR, modal usaha rakyat, jangan langsung sinis, tapi juga jangan langsung percaya. Pelajari, siapin mental. Karena di balik janji manis itu, ada dunia syarat, berkas, dan drama yang kadang bikin lu pengen ngakak sekaligus pengen nangis. Dan kalau lu berhasil melewatinya, usaha lu jalan dan cicilan lu beres, lu bisa bilang satu kalimat yang jarang banget orang bisa ucapin. Gue berhasil bukan karena KUR-nya, tapi karena gue nggak nyerah ngadepin ribetnya. Dan mungkin disitulah makna sesungguhnya dari KUR. Bukan cuma kredit usaha rakyat, tapi kesabaran untuk rakyat. Oke bro, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.